Karena waktu itu saya bisa ngelihat yang dimakamkan itu bukan Bu Nunung. Waktu Kang itu Yana melihat. saya lihat karena Apa kan saya bentuknya? turun. Karena kan saya turun. Oh, Kang Yana ikut ke dalam liang lahat. Ikut turun saya kan. Waktu itu saya ikut turun. Itu yang saya lihat. Gebog cau, Mang. Batang pisang. Batang pisang. Nih Ibu Nunung luar biasa nih sampai ngaku-ngaku Nabi Isa. Iya, betul. Itu warga sekitar tahu dia mengaku Nabi Isa. Tahu. Ada jamaahnya. Ada jemaahnya juga. Kalau mau yang datang ke sana itu pasti ditarget. Minimal itu 20 juta. Untuk pengobatan. Untuk pengobatan, mau pengasihan, mau pesugihan itu minimal 20 juta. Masuk ke sana gitu kan. Iya, kuncian pesugihan juga dia. Segala apapun yang mau jadi pejabat, mau naik pangkat, datang ke sana. Ada kepala itu tapi kelihatan sama saya, ngegelintir gitu kan. Ngagorolong, lawan bahasa Sunda nama ngagorolong. Ratu ingat gak ini? Saya cuma bilang gitu. Nah ratunya pun langsung bilang gini, oh ternyata kamu keturunan Sukanta ya dari Kuningan. Saya bilang iya. Oh kalau gitu saya mau pergi aja. Mulai detik ini, hari ini saya tidak akan mengganggu keluarga kamu. Karena saya sudah ada perjanjian dengan kakek buyut kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Senang sekali Mang Ei dan tim akhirnya malam ini datang lagi ke tempat Anda untuk mengantarkan kisah nyata dari seseorang. Dan sobat MM malam hari ini sudah ada di depan Anda. Namanya Kang Yana. Nah, Kang Yana ini akan bercerita agak lain dari yang lain ya. Mengalami sendiri ketika beliau, nih Kang Yana ini mendapatkan sebuah proyek di dekat rumahnya. Dan ternyata Kang Yana akan ditumbalkan. Kang Yana, itu rasanya gimana begitu tahu akan ditumbalkan, perasaan Kang Yana? Ya perasaan takut ada gitu kan ya. Yang namanya manusia pasti ada rasa takut gitu kan. Kalau cek Sunda nama soak gitu. Nah, sieun gitu kan. Kok sieun. bisa seperti ini gitu ya? Nah, gitulah ras. Oke, nanti kita dengarkan kisahnya Kang Yana. Ya. Kang Yana sekarang usia berapa Kang Yana? 42. 42. Profesinya? Profesi sekarang lagi jual beli genteng. Jual beli genteng. Genteng Gimana bekas. maksudnya nih? Genteng bekas? Genteng bekas ya. Jadi gimana tuh? Rumah dibongkar? Ya, ada bongkaran rumah, saya beli, saya jual lagi gitu kan. Saya order lagi. Berapa satu gentengnya itu? Satu genteng saya beli Rp500 per piece-nya gitu kan. Saya jual lagi 800 sampai 900. Oh, lumayan rupiah. ya? Lumayan itu Iya untungnya. lumayan. Tapi cuma kan ada ongkos orang yang kerja, ongkos Ongkos mobil angkut gitu ya? kan. Iya. Oh iya iya. Ya mudah-mudahan lancar lah usahanya Kang Yana amin, ya. amin. Baik, sebelum berkisah Kang Yana ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam. Silakan. Nah, ini Terima untuk kasih Bang. untuk Terima kasih Kang untuk Yana semuanya. ya. Mudah-mudahan suka nanti dipakai bahwa Kang Yana sudah pernah berkisah di Malam Mencekam. Siap. Selain ini yang lain juga ada. Tenang aja, nggak kaos doang kok. Ada yang lain. Sobat MM, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita dengarkan kisah dari Kang Yana. Mangga Kang Yana. Siap. Waktu itu saya kedatangan kakak sepupu saya, namanya Wananang atau Kang Nanang. Beliau itu main ke rumah saya,
Beliau ngajak, katanya, Yan kalau lagi nganggur ikut aja AA, katanya gitu. Ada sedikit pekerjaan di rumahnya Bu Nunung gitu kan, yang masih tetangga saya, berdekatan lah gitu. Proyek apa nih Kang Yana? Untuk membuat patung. Patung ular, patung naga, dan yang lainnya juga. Pada saat itu masih biasa-biasa aja. Biasa Proyek ya. ini. Katanya tadi ada proyek apa? Kolam renang itu? Iya, ada proyek kolam renangnya juga. Di hari pertama saya survei dulu sama kakak tuh waktu itu. Kita kan datang tuh ke rumahnya sama kakak waktu itu. Saya kaget gitu kan, lihat rumahnya sebesar gini. Seorang pejabat pun belum tentu mempunyai rumah seperti itu. Nah, saya kan masuk aja sama kakak. Kata Bu Nunungnya, Kang Asep, lihat-lihat aja dulu untuk pekerjaan besok gitu kan. Dan hitung-hitung aja dulu untuk materialnya. Nah, kita hitung-hitung dulu sama kakak. Sekitar jam 11:30 kita pulang. Setelah hitung-hitung, belanja bahan-bahan ke material. Besoknya baru mau memulai pekerjaan. Nah, saya berdua sama kakak waktu itu. Nah, jadi dulunya Bu Nunung itu orang susah lah. Orang susah, untuk makan sehari-hari pun dia susah. Dia jualan, ya pedih lah hidupnya gitu kan. Suatu saat beliau pergi entah kemana. 2 tahun kemudian dia kembali membuka usahanya yang baru, dengan usaha menjadi paranormal waktu itu. Nah, setelah jadi usaha paranormal, jarak 2 tahun dia berubah jadi kaya, punya mobil, punya apa gitu kan. Cepatnya. Cepat, ya cepat. Karena kan dari pemberian para pasien itu, dari pemberian. Sedangkan kalau mau yang datang ke sana itu pasti ditarget minimal itu 20 juta Untuk pengobatan. untuk pengobatan, mau pengasihan, mau pesugihan, itu minimal 20 juta masuk ke sana. Iya, kuncian pesugihan juga dia. Segala apapun yang mau jadi pejabat, mau naik pangkat, datang ke sana. Lokasi rumahnya dengan Akang jauh? Itu sekitar paling jauh 500 meteran. Oh, satu wilayah berarti. Iya, satu RW. Masih satu RW, satu desa, satu kecamatan. Kalau warga sekitar itu mah udah tahu semua, bukan rahasia umum lagi. Karena banyak juga yang jadi korban gitu. Bahkan saudaranya juga, pegawainya juga. Cuma saya aja yang belum tahu waktu itu dia mau numbalin. Bahkan di setiap 1 tahun sekali di bulan puasa selalu ada tumbal. Nah, setelah itu kita kerjakan sama kakak, diajak makan. Saya sempat menolak karena di jarak 2 meter juga udah kecium bau amisnya gitu kan. Maksudnya bau tubuhnya Bu Nunung? Iya, bau tubuhnya Bu Nunung itu. Tapi entah bagaimana itu kakak sepupu saya nggak tahu mencium atau apa enggak, saya nggak paham gitu ya. Apa cuma saya doang gitu kan yang mencium gitu. Ya biasa-biasa aja gitu kan, makan nasi, kopi, sambil ngerokok. Nah, itu waktu itu saya makan berempat. Saya, kakak saya, Pak Ujang suaminya, sama Bu Nunung. Setelah itu, setelah beres makan, saya pergi ke kamar mandi gitu ya. Nah, waktu itu saya muntah karena kan masih kecium baunya. Nah, saya kembali, saya duduk aja di luar di halaman. Nah, kan ada security-nya juga.
namanya Pak Ujang juga security-nya, nyamperin ke saya, "Kang, kira-kira berapa hari ini selesai?" Kata saya paling 2-3 minggu baru selesai. Saya kerja lagi, sekitar jam 1 saya kerja lagi. Nah sambil kerja ngobrol sama Wananang itu, ngobrol ya sama kakak saya. Sekitar jam 4:30 saya pulang. Itu di hari pertama. Saya pulang gak ada apa-apa, sama sekali gak ada apa-apa. Makanan yang tadi keluar semua ya, muntah? Keluar lagi. Jadi gak sempat termakan? Iya, sempat dimakan cuma keluar lagi. Karena masih kecium baunya, saya muntahkan lah gitu. Sekitar jam 4:30 saya pulang ke rumah. Kakak saya pulang ke Cilumber. Besoknya kerja lagi seperti biasa. Cuma di jam istirahat ada yang aneh kan waktu itu. Perasaan saya gini, kok kenapa si ibu ini ngajak makan lagi? Sementara di sana tukang bukan hanya saya, bukan hanya kakak saya. Kok tukang yang lain nggak diajak? Lauknya itu segala ada. Mewah ya? Yang namanya orang kaya, dia suguhin gitu. Nah setelah itu, ya ngasih, "Kang ini buat rokok." Ngasih 50.000. Ya yang namanya orang ngasih ya saya ambil. Saya beli rokok 2 bungkus sama Wananang waktu itu. Setelah selesai ngerokok pulang dari warung, saya kerja lagi. Pulang lagi biasa seperti biasa jam 4:30 pulang. Nah waktu itu kata tetangga saya, "Kok Kang kayak ada yang aneh?" Katanya gitu. Kata saya, "Nggak ada, aneh gimana? Mungkin tetangga saya ngelihat, mungkin bisa ngelihat atau ngerasain." Ya masuk aja ke rumah. Nah di pas malam Jumat setelah selesai sholat Isya, nah itu nggak ada apa-apa sih awalnya, nggak ada apa-apa, biasa aja ya. Nah cuma ada suara pertama, ada langkah kaki gitu kan, kayak anak kecil rame. Mulai jam berapa? Itu mulai jam 9. Mulai jam 9 malam. Nah saya kan biasa ngelaksanain sholat hajat gitu kan setelah jam 10. Setelah sholat hajat jam 10 malam tidur. Jam 1:04 saya mendengar suara lolongan anjing. Saya terbangun. Setelah itu saya ngedengar ada suara yang minta tolong. Tolong katanya gitu. Jurig. Mereka bilang gitu, ada jurig. Ya kalau ini mah setan lah gitu ya. Nah saya kan bangun, saya kaget, saya langsung ke air lagi. Saya ke air, saya ngelaksanain tahajud. Setelah selesai tahajud, sekitar jam 1:20 itu kedengar ada suara orang mendengkur. Nah perasaan saya, ini dalam hati saya, kok ini di masjid dipakai main-main? Karena itu suaranya seperti orang yang lagi tidur dideketin mic gitu kan, seperti gitu. Tapi lama-kelamaan kok ini mah beda. Terus suaranya juga menggema. Tapi ada lagi suara yang ketawa. Nah suara yang ketawa itu sangat besar sekali. Nggak seperti orang biasa. Dia ketawa. Setelah itu saya kedengaran ada suara gemuruh. Tapi saya terus aja berdoa. Udah biasa ngelaksanain tahajud. Saya berdoa. Setelah itu kok suaranya makin dekat. Makin dekat. Nggak ada yang dengar. Semua cuma saya aja. Waktu itu yang dengar sama istri. Nah setelah itu yang ketawa
Terus saya melangkahkan kaki. Cuma suaranya itu keras sekali. Ya, blik blik blik. Wah, ini mah bukan orang. Itu udah perasaan saya udah beda lah rasa kan. Ini bukan orang. Nah, yang mendengkur masih gitu kan, masih ngorok. Ini berjalan mendekati rumah saya waktu itu. Dia manggil nama saya. Yan, keluar. Yan, keluar, ikut saya. Tapi saya jawab waktu itu, cuma ngejawabnya enggak langsung dengan bahasa lisan gitu ya. Cuma di dalam hati saya jawab gitu kan. Iya, udah feeling. Nah, waktu itu saya bilang gini, kamu suruh siapa? Saya suruh majikan saya menjemput kamu karena kamu udah memakan makanan saya yang dikasih bos saya itu, majikan saya itu bukan harta dia, tapi murni harta pemberian dari saya. Nah, si makhluk itu bilang gitu. Itu dalam bahasa Sunda ngomongnya gitu. Nah, waktu itu saya sempat menolak. Saya menolak. Kata saya nggak mungkin ikut. Karena itu saya diberi, bukan saya yang minta dikasih makan. Dia nggak mau pergi. Saya berdoa sebisa mungkin sampai dia bilang, silahkan kamu berdoa sepuas kamu, sebanyak kamu. Tapi saya nggak bakalan pergi karena saya lebih pintar dari kamu, lebih bisa dari kamu. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, setelah itu saya teringat sama ibu saya. Ibu saya pernah bilang, kalau kamu berurusan dengan makhluk halus atau lelembut, tolong baca doa Sulaiman, katanya gitu. Cukup 3 kali aja. Setelah itu saya baca doa Sulaiman itu, pemberian amanat dari ibu saya. Saya baca doa sampai 3 kali. Dia perlahan pergi, tapi dia ngomong waktu itu, nanti saya akan kembali lagi, akan menjemput kamu dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Nah, kira-kira sekitar jam 4:30 subuh, saya ngedengar pemberitahuan di masjid bahwa adiknya Bu Nunung meninggal dunia, yang namanya Kang Hendrik. Samaran ya? Iya, samaran. Kang Hendrik itu tinggal bersama Bu Nunung? Betul, satu rumah. Nah, sekitar 7:30 Wananang datang ke rumah saya, ngejemput saya. Katanya, Yan, yuk kita kerja lagi. Saya ngomong di rumah, Wak, kita sekarang gak bakalan bisa kerja karena adiknya Bu Nunung meninggal dunia. Ya kata kakak saya, ya udahlah sekalian kita tajiah aja katanya. Ngelayat? Ya ngelayat. Belum cerita waktu itu. Kita pergi aja ngelayat sekalian, ngelayat ke makamnya juga. Setelah pulang dari makam, saya dikasih amplop tuh. Pas saya buka itu amplopnya 100.000. Kasih 100.000-an dari mulai orang dewasa sampai anak kecil itu sama. Oleh Bu Nunung ya? Oleh Bu Nunung. Nah, sekitar jam 1 setelah itu saya pulang sama kakak. Pulang ke rumah, ngobrol-ngobrol. Ya udah, kata kakak saya, besok aja kita lanjut kerjaan. Nah, besoknya kerja lagi biasa kerja gitu kan. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Cuma pas saya waktu Bu Nunung lihat saya, mukanya beda. Kayak marah. Kayak orang kesal. Kesal gitu. Kalau saya emang nggak aneh. Bu Nunung kesal ke saya nggak aneh. Cuma yang ini kakak saya nanya ke saya, Yan, kenapa Bu Nunung kok gitu mukanya sama kamu? Emang kamu berbuat apa sih? Berbuat kesalahan apa sih? Saya nggak ngomong waktu itu. Saya diam aja. Saya kerja. Nah, di hari itu dia total nggak ngasih makan.
nggak ngajak makan, nggak ngasih untuk rokok sama saya sama kakak juga, karena mungkin ada kekesalan mungkin ya. Nah setelah itu saya pulang itu nggak ada kejadian apa-apa. Biasa jam 4:30 ngobrol dulu sama kakak pulang, saya pulang ke Ciparai jam 5:30 sore. Saya izin dulu, setelah izin saya mau pulang, kata saya mau ke rumah emak. Saya pulang ke rumah emak ke Ciparai. Nah saya ngobrol sama emak, yana teh kieu kejadianana. Nah kata emak, jangan takut. Yang pertama turunan emak nggak bakalan ada yang kena gituan, katanya nggak bakalan kena tumbal. Nah setelah itu ini aja emak ngasih kenang-kenangan buat jaga-jaga kamu dan keluarga kamu. Nah waktu itu saya dikasih sebuah kayu dan cincin, batu cincin gitu kan. Masih ada, cuma yang kayunya nggak dibawa sama saya. Boleh lihat batunya? Kalau batu mah boleh, ada. Ini kenang-kenangan dari ibunya Dari Kang ibu Yana? saya, iya dari ibu. Ya kemarin beda 1 bulan lah sama Bu Nunung meninggalnya. Dilihatkan ke kamera aja Kang. Ini batunya. Nah ini batunya, kalau kayu kabawanya nggak saya bawa, saya tinggal di rumah. Nah waktu itu kata ibu saya bilang, kamu jangan takut, insya Allah semua turunan emak bakal ada yang jaga, katanya gitu. Yang penting selama hidup di dunia selalu ingat berdoa dan sholat. Itu kata ibu saya waktu itu ya. Waktu saya ke sana, nah sekitar jam 1 malam saya dimandiin sama ibu saya waktu itu. Saya dimandiin, saya dikasih doa. Pulangnya ibu saya bilang gini, nanti malam bakal kembali lagi. Ya si makhluk itu bakal datang lagi ke rumah saya di malam naasnya saya, katanya. Nah kata ibu saya bilang gitu, makanya kamu saya mandiin dulu. Nah saya udahlah pulang. Nah itu di malam Senin pulang dari sana. Ya dapat bekal kan dari ibu, bekal doa juga, bekal sesuatu lah gitu ya. Setelah itu sekitar jam, kan saya pergi dari Ciparai itu jam 3, nyampe ke rumah jam 5 sore. Nyampe ke rumah saya istirahat, sekitar jam 10 malam itu baru kerasa makhluk mau datang gitu kan. Makhluk itu mau datang. Yang pertama ada kepala itu, tapi kelihatan sama saya ngegelintir gitu kan. Gorolong, bahasa Sunda nama gorolong. Menggelinding ya? Ya menggelinding. Tapi kata saya teh itu teh bener gitu kan, kepala apa cuma penglihatan aja. Tapi itu bukan di luar, itu di dalam rumah, di belakang kursi. Ya nggak kelihatan kalau mukanya mah. Cuma kan itu kan kumaha jabrik lah, rambutnya gondrong. Udahlah saya nggak pikirin, saya nonton TV aja. Nah itu ada suara boom. Nah setelah itu apaan sih kata saya. Terus ada yang ketuk pintu, tapi cuma 1 kali. Nah saya buka nggak ada apa-apa. Saya tutup lagi. Saya kan biasa kalau nonton TV sambil minum kopi. Itu tiba-tiba si gelas pecah jadi 2, prak. Padahal si airnya nggak panas, cuma anget-anget kuku. Saya heran kan, kok begini. Saya nggak banyak pikiran. Saya bersihin, ambil lagi kopi, saya seduh lagi kopi. Istri tahu? Tahu waktu itu. Nah itu kejadian itu saya lagi nonton TV, istri lagi ke dapur. Dan di dapur pun sama. Istri saya itu lagi ngegoreng itu tuh telur. Telurnya baru dinaikin ke piring, pecah piringnya. Jadi 2 waktu itu. Kan aneh, yang seharusnya kalau piring pecah itu panas gitu kan, atau gelas pecah itu panas, sedangkan ini kan enggak gitu. Nah kata istri,
Ada apaan sih Pak? Nggak apa-apalah kata saya. Biarin aja, yang penting kita berdoa aja. Selalu ingat Allah. Sekitar jam 11 baru kedengar ada suara gemuruh angin. Keras. Keras banget. Tapi itu kayaknya sih cuma saya yang ngedenger. Kayaknya orang lain mah happy-happy aja, cuek gitu. Terus saya teh, ya teh angin beneran gitunya. Nah, setelah itu saya cuek, tapi saya terus berzikir karena saya udah diberitahu sama ibu waktu itu. Sama ibu saya, kamu jangan tidur malam ini. Di malam Senin kamu jangan tidur. Ya saya terus berzikir. Sekitar jam 11:30 itu lolongan anjing kedengaran lagi. Terus kedengaran ada suara langkah kaki lagi. Blug, 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 blug. Berat. Iya berat. Kayak orang yang lagi mukul pakai palu lah gitu ya. Tapi saya nggak kaget, soalnya kan udah tahu bahwa makhluk ini mau datang lagi. Karena ibu saya udah bilang. Nah setelah itu ada suara lagi. Ya nak kamu keluar. Kamu sekarang nggak bisa ngelawan. Saya bawa pasukan katanya gitu. Saya teringat kata ibu saya, kamu keluar aja. Jangan takut. Tapi nanti setelah ada pasukannya datang. Sekitar 5-7 menitan ada suara kereta kencana tuh di atas. Keliling. Nah saya kan pakai logika waktu itu. Kok kenapa ada kereta kencana? Sementara kan akses jalan yang masuk ke rumah saya itu hanya masuk motor. Nah waktu itu saya buka pintu dengan tidak terlepasnya saya berzikir. Dan benar itu, si makhluk yang tinggi besar, kepalanya botak itu berdiri di belakang kereta kencana. Sekitar 10 meteran di depan rumah tetangga waktu itu. Berdiri besar banget. Dan itu saya lihat rumah tetangga itu cuma kakinya doang. Dari kaki sama rumah itu sama. Saking besarnya. Saking tingginya. Nah dia bilang, maneh kadi sok ayeuna ratu urang geus datang. Nah saya keluar di teras. Nah waktu itu setelah turun tuh si kereta kencana, ini itu benar saya lihat banget. Itu perempuan cantik banget, pakai kebaya warna hijau, kesininya ular. Nah di pinggir dia, di depan dia ada kusir kuda gitu ya. Ada kusir dan di pinggirnya dia, di kiri kanannya ada 4 cewek cantik. Seperti dayang lah gitu ya, ada 4 cewek cantik. Nah di pinggirnya lagi ada laki-laki 2 dengan memakai baju kerajaan waktu itu. Nah dia ke saya gini, melambai, ayo ikut saya, katanya gitu. Nah, saya nggak mau. Nah cuma saya dapat pesan dari ibu saya. Kata ibu saya, tolong yang makasih perlihatkan. Nah saya langsung ambil barang yang dikasih ibu saya waktu itu. Saya perlihatkan, saya giniin. Kayu kaboa sama itu cincin yang tadi ya. Saya perlihatkan, Ratu ingat gak ini? Saya cuma bilang gitu. Nah ratunya pun langsung bilang gini, oh ternyata kamu keturunan Sukanta ya dari Kuningan. Saya bilang iya, kakek buyut saya dari Kuningan. Oh kalau gitu saya mau pergi aja. Mulai detik ini, hari ini saya tidak akan mengganggu keluarga kamu.
karena saya sudah ada perjanjian dengan kakek buyut kamu. Keluarga kamu 7 turunan nggak bakalan diganggu. Ini saya cerita sedikit tentang Abah Sukanta saya, yaitu kakek buyut saya. Beliau itu seorang pejuang veteran kelahiran Kuningan dari daerah Cikijing, Dharmaloka. Nah waktu itu ini cerita menurut ibu saya. Abah saya itu sewaktu di zaman penjajahan Belanda dulu sempat menghilang di Waduk Dharma. Kakek buyut saya itu bahkan udah ditahlilkan sama Warga. nenek ya, sama nenek sama keluarga udah ditahlilkan. Setelah 7 hari, yang anehnya itu Abah Sukanta itu pulang ke rumah. Datang ke rumah, semua kan taunya udah meninggal, maka langsung bubar kan gitu, disangkanya hantu gitu kan, disangkanya hantu. Nah setelah itu Abah Sukanta itu membawa oleh-oleh yang berupa kayu kaboa, keris, kujang, sama batu ini. Nah beliau tuh bercerita ke anak-anaknya gitu ya, bahwa Bapak nggak meninggal, Bapak di sana disuruh kerja, diminta bantuan sama Ibu Ratu Laut Kidul. Karena beliau lagi menikahkan anaknya katanya. Nah waktu itu Abah bilang 7 turunan Abah nggak bakalan jadi tumbal sama siluman apapun gitu kan. Karena Abah itu waktu itu dikasih mantra juga untuk penangkal para siluman. Jadi kalau misalkan ada yang anak cucunya mau ditumbalin, dikasih mantranya ini. Jadi semacam bendera, ya semacam tanda gitu. Kalau sekarang mungkin KTA ya. Nah gitu. Nggak bisa diganggu gitu. Iya nggak bisa diganggu. Nah setelah itu kan ibu saya yang megang tuh. Turun ke ibu saya batu yang tadi sama kayu kaboa, turun ke ibu saya, yang kerisnya turun ke paman saya yang sekarang masih di Kuningan, keris sama kujangnya. Cuma dengan satu syarat, siapa yang memegang benda ini rambutnya nggak bakalan pernah panjang, dan itu terbukti. Ini Kang Yana terbukti. Gimana? Kalau saya mah enggak. Kalau saya enggak. Kalau ibu saya benar terbukti. Ibu saya segini. Dari semenjak saya kecil. Dari semenjak saya umur 9 tahun ibu saya segini. Nggak sampai pernah dipotong? Belum pernah. Tapi nggak pernah panjang. Saya juga bingung. Tapi di Kang Yana nggak berfungsi ya? Di saya berfungsi. Rambutnya? Oh kalau rambut nggak berfungsi. Kalau di saya cuma kalau untuk menjaga rumah dari orang-orang jahat itu berfungsi. Oke. Kita kembali ke kereta kencana lagi. Dan itu pun si makhluk yang besar pun nggak ngomong apa-apa. Yang di belakang itu, yang di belakang kereta kencana. Itu kisaran jam 2:02 lah. Jam 2 lebih seperempat. Mereka pergi. Ya udah saya mau pergi. Istri menyaksikan? Enggak, dia akan takut. Dia makan di kamar. Saya aja sendiri waktu itu. Nah, setelah ngerasa aman saya tidur. Saya kebangun jam 4:15. Kebangun lagi. Nggak dengar suara azan. Setelah selesai suara azan, salat subuh, dengar lagi ada pemberitahuan lagi di speaker masjid bahwa adiknya Bu Nunung yang perempuan meninggal dunia. Bu Nunung ini punya berapa adik? 5. Adik kakak 5, cuma tidak punya anak sama sekali. Nah adiknya itu masih muda, meninggal tuh yang cewek.
Itu hampir bersamaan 2-3 hari lah, 2-3 hari meninggal gitu kan. Yang kakaknya dulu yang laki-laki, terus yang perempuan meninggal. Nah saya tajiah lagi sama kakak sekitar jam 1 jam 2 lah waktu itu. Kan masih banyak tamu waktu itu ya, masih banyak tamu. Tapi dia kayak benci lihat saya, ya benci banget. Dia bilang gini, Nang, si Asep, kan bilangnya ke saya Asep bukan nama gitu kan. Si Asep jangan dibawa kerja lagi, udah berhenti ini aja, sampai sini aja, jangan dilanjut proyeknya. Padahal belum selesai. Belum selesai, itu sekitar 2 minggu lagi selesainya. Kata kakak saya gini, loh Bu kenapa nggak dilanjut? Ya kalau kamu mau masih lanjut, Sep, udah kamu pulang, berhenti aja sampai di sini. Jangan nongol lagi ke rumah saya, katanya gitu. Kamu ini orang yang nggak punya apa-apa, orang miskin, nggak punya ilmu, tapi kamu kok berani ngelawan sama saya? Nah kan kaget, kakak saya kaget. Nah, kalau saya nggak aneh, nggak heran gitu kan, karena ada permasalahan sama saya. Kakak saya nanya ke Bu Nunung, Bu kenapa, emang ada masalah apa sama saudara saya? Kata Bu Nunung, nggak ada masalah apa-apa. Nah dia sempat bilang gini, maneh nyahon teh, urang teh saha, dalam bahasa Sunda gitu ya. Urang teh dipikasieun di daerah ieu jeung ku paranormal nu sejenna. Mun maneh hayang apa? Kalau kamu pengen tahu, saya ini Nabi Isa, ngakunya gitu. Jangankan kamu, ini kota Bandung, saya cuma gurat pakai telunjuk saya, pecah semua kota Bandung. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, kalau benar mampu silahkan datang lagi nanti malam ke saya. Saya maaf, bukan nangtang ibu, bukan. Tapi karena ibu udah ujug gitu kan, udah sombong. Ya nanti saya datang lagi. Nah udah saya pulang waktu itu saya sendiri, Mang, saya pulang sendiri ke rumah, nggak dianterin sama kakak. Udah karena kata si ibunya udah jangan dianterin, ya pulang jalan kaki karena dekat kan rumah gitu kan. Nah sorenya kakak datang ke rumah, bertanya, Yan, aya naon sih? Kok nepikeun ka bisa dieureunkeun digawe? Kata saya, saya boleh cerita nggak sama A? Boleh katanya. Gini A. Tapi yang saya heran, ini kakak saya ini nggak ada rasa kaget, nggak ada. Aneh emang kan, nggak ada gitu. Biasanya kan, oh iya, misalkan kok sampai segitunya, misalkan gitunya. Ini nggak mang, nggak ada. Nggak terkejut. Nggak terkejut ya. Saya waktu itu, kok aneh ini orang. Cuma oh gitu, pantesan atuh dieureunkeun. Nah udahlah pulang, kalau saya pulang, saya ngobrol sama tetangga, tapi cuma ngobrol biasa lah gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah udahlah selesai sampai di sana gitu ya ceritanya. Nah di bulan kemarin, ini menyambung cerita yang tadi gitu kan. Di bulan kemarin, sekitar 3 bulanan, saya kedatangan saudara dari Depok. Saya bilang namanya Ipan aja ya, sama Mas Dendi. Datang ke rumah, ya ngobrol. Kang, saya mau ngelaksanain pesugihan lah, tapi di mana Kang ya? Nah, kata dia gitu kan. Kata saya, ya udah ke rumah si ibu aja. Saya cuma ngomong gitu aja kan, ke rumah si ibu aja. Ibu Nunung? Iya, ke rumah Bu Nunung. Kenapa kok Akang ngasih petunjuk pesugihan ke saudara, ke rumah Bu Nunung? Nggak Ya. takut Kang menunjukkan pesugihan? Oh enggak, masalahnya kan gini, dia kan ngeyel orangnya. Padahal kan saya udah kasih tahu.
Bahaya pesugihan. Nah, bahaya pesugihan ini satu akan menyangkut keluarga, kata saya gitu kan. Yang kedua, anak akan diambil. Yang ketiga, kamu pun tidak akan bahagia walaupun sekaya apapun. Sudah dinasehati. Sudah dinasehati sama saya, dia tetap ngeyel waktu itu. Setelah itu, ya udah Kang, saya mah ada banyak utang, pengen selesai urusan dunia. Ya udah, ini saya kasih alamatnya. Saya kasih alamat doang, tapi saya nggak nganter waktu itu. Pergilah mereka ke rumah Bu Nunung berdua. Setelah pulang dari Bu Nunung, kembali lagi ke rumah saya, ngobrol lagi. Saya tanya waktu itu, Pan, kamu dikasih apa sih dari Bu Nunung itu? Ini Kang, saya dikasih air putih 1 botol sama pasir 1 kresek kecil gitu kan, 1 kantong kresek kecil. Terus gimana cara makainya? Ya udah ditabur aja. Nah, waktu itu saya penasaran, Pan, kamu ngasih berapa sih ke si ibu? Saya ngasih 20 juta katanya. Kata saya, kok mahal banget? Ya karena kan kalau 15 juta nggak mau. Maunya 20 juta. Kalau 20 juta 3 bulan dijamin berhasil. Bilangnya gitu. 3 bulan dijamin kaya raya. Padahal Ipan itu udah punya uang 20 juta, kenapa buat usaha aja ya? Bahkan Ipan bukan punya uang 20 juta. Beliau itu waktu ke rumah saya bawa uang 150 juta. Banyak uang ya? Banyak uang karena kan dia itu pengusaha burung di Depoknya gitu kan. Tapi ingin pesugihan. Karena utangnya lebih dari besar dari itu gitu kan, dari nominal yang dibawa. Nah, saya itu dia ngasih duit ke saya 150.000 buat rokok, dia pulang. Nah, saya akan nunggu kabar seminggu, 2 minggu gitu kan, sampai sebulan 2 bulan. Saya telepon penasaran, Pan, kamu gimana kabarnya? Aduh Kang, saya pulang dari sana tabrakan. Ternyata pulang dari rumah saya setelah dari Bu Nunung, mobilnya tabrakan sampai patah kakinya. Itu di daerah Purwakarta. Tol ya? Iya, di daerah tol Purwakarta waktu itu. Terus gimana kata saya kelanjutannya? Ya sama sampai sekarang saya tabur-tabur aja, tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasil belum. Kan kata si Bu Nunung 3 bulan. Nah setelah 3 bulan dia nelpon lagi ke saya, Kang, nanya wae hasilnya, atuh senepang nanyakeun. Nah kata saya, kan kamu yang kesana, terus ngapain saya yang harus nanyain? Saya nggak ada cerita bahwa saya mau ditumbalin sama si ibu ini, nggak gitu kan. Punya kasus lah. Ya, saya pura-pura nggak ada apa-apa lah waktu itu. Nah, sekitar 3 bulan lebih 2 minggu dia telepon ke saya, Kang, saya mau nanya kalau sesajen untuk si Neng itu apa? Saya kan bingung, Neng apa kata saya gitu kan. Ya kan Kang, saya ini udah nikah sama siluman ular katanya. Loh kamu dinikahinya sama siapa? Ya ada juru kunci. Kata saya, berarti kamu ke pesugihan yang lain? Iya, karena dari si Bu Nunung saya nggak berhasil. Saya lari, saya cari-cari, dapatlah pesugihan yang lain di daerah Purwakarta. Waktu nelpon dia masih di Purwakarta waktu itu. Nah setelah itu, ya udahlah Kang, nanti saya udah di Depok, saya telepon lagi Akang. Nanti saya pengen tahu sih apa aja syaratnya. Nah udah di Depok dan nelpon lagi ke saya, Kang, apa aja sih kekurangannya? Dia fotoin lewat WA kan, lewat pesan WhatsApp gitu kan, fotoin ke saya. Kata saya, kenapa nggak sama si abahnya? Kan saya emang nggak tahu. Ya kan mungkin Akang mah ada pengalaman katanya, tahulah sesajen untuk ini. Saya total nggak tahu. Kata saya gitu sama Ipan, saya nggak tahu. Tanya aja sama yang lain. Ternyata di pesugihan ular itu harus punya kamar pribadi, punya kamar khusus, terus ada
apa namanya, ada sesajen khusus, pokoknya ada wangi-wangian juga gitu kan. Dia itu video call sama saya waktu itu, video call, Kang ini saya udah mempersiapkan, nanti mohon maaf katanya kalau nanti WhatsApp saya matiin karena ini malam Jumat, malam pertama saya kedatangan si Neng, katanya bilangnya gitu. Ya udah kata saya. Nah pas malam Minggu saya telepon, kata saya, Pan datang aja. Enggak Kang, katanya enggak datang. Loh hati-hati loh, nanti penipuan lagi. Enggak lah Kang, biar besok hari Minggu saya ke Purwakarta lagi. Dia pergi lagi ke Purwakarta. Dia tanya, oh katanya ada syarat yang kurang, kata si abahnya. Udah laksanain lagi, enggak datang lagi. Enggak datang lagi tuh si Nengnya. Si Nengnya itu menyuruh ke Ipan nikah lagi, Mang. Dengan siapa? Dengan manusia biasa. Kamu nikahlah aja lagi. Nah otomatis Ipan ini minta izin ke istrinya. Minta izin ke istrinya dan istrinya pun mengizinkan. Waktu itu udahlah kamu nikah lagi biar sukses kita, katanya gitu. Ya nah setelah itu dia ngobrol ke si Abah. Bah, saya teh pernah mau ngelaksanain pesugihan ke daerah Bandung. Cuma saya nggak berhasil, makanya saya lari ke Abah. Iya, Kuncen Purwakarta. Saya sakit hati bah sama Bu Nunung ini. Saya ngeluarin duit 20 juta, tapi sama sekali nggak ada keberhasilan gitu kan. Nah setelah itu dia nelpon ke saya hari Selasa, nelpon, Kang, Bu Nunung sehat? Dia bilang gitu. Kata saya nggak tahu, saya nggak pernah ke rumahnya lagi. Ya udahlah, kalau ini mah, tapi nanti tunggu aja tanggal mainnya. Akang pasti denger, katanya gitu. Dalam jangka waktu 3 hari saya denger jelas. Sekitar jam 8 malam. Ada pemberitahuan lagi. Bu Nunung meninggal dunia. Dari masjid? Iya, dari masjid. Nah, saya ikut aja lagi. Ikut nguburin, ikut ngegali kuburnya juga. Saya videoin, waktu itu masih ada di saya kan videonya, foto-fotonya ada. Nah, saya telepon setelah selesai pemakaman, selesai dikasih duit semua gitu ya, yang tajiah itu. Saya telepon sama Ipan itu, Pan, Bu Nunung meninggal. Dia nggak kaget, dia ketawa waktu itu. Ya alhamdulillah katanya, sudah lunas hutang dia ke saya. Jadi si Ipan ini nyuruh si Abah, Bah tolong ini dikerjain karena saya sakit hati sama Bu Nunung. Nah Abah langsung si Abahnya ke si Nengnya. Neng Goib? Ya Neng Goib itu ya istrinya Ipan itu. Ya mungkin dihajar, maka begitu dengar meninggal dia hanya ketawa. Ipan itu hanya ketawa. Ya udah Kang, selesailah. Nanti minggu depan saya ke rumah Kang. Proses pemakaman ada yang ganjil nggak? Nah waktu proses pemakaman itu saya tidak merasakan sesuatu. Tidak ada yang ganjil sama sekali. Terus di mayat di jenazahnya pun nggak kecium bau apapun. Bau amisnya nggak ada? Nggak ada, total sama sekali nggak. Dan itu benar-benar mewah pemakamannya pun. Seperti pejabat? Iya betul. Ya biasa, kasih amplopnya itu 100.000 per orang. Siapa yang ngasih itu? Kan Ibu Nunung sudah meninggal. Ya itu keluarganya? Suaminya ya. Oh suaminya masih hidup? Masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Ya, kita pulang lah setelah selesai pemakaman. Warga tuh kan yang nggak nganter nanya ke saya, Kang aya keanehan naon sih? Kata saya nggak ada. Biasanya kalau orang seperti itu bakal ada keanehan seperti gini gitu kan.
Nah kalau menurut saya total enggak. Karena waktu itu saya bisa ngelihat yang dimakamkan itu bukan Bu Nunung. Waktu Kang itu Yana melihat saya lihat. Karena apa kan saya bentuknya? turun. Karena kan saya turun. Oh, Kang Yana ikut ke dalam liang lahat. Ikut turun saya kan. Waktu itu saya ikut turun. Itu yang saya lihat. Gebog cau, Mang. Batang pisang. Batang pisang. Makanya nggak bakalan ada bau atau apa, nggak bakalan. Karena mungkin karena hanya saya yang lihat. Betul ini Kang ya? Iya, itu benar. Jadi seperti sinetron nih. Ya itu mah bukan sinetron sih kalau yang. Ya maksudnya seperti cerita di sinetron ya. Tapi itu memang kenyataan seperti itu. Seminggu kemudian Ipan itu datang ke saya, dia ngasih bukti ke saya. Ini Kang, maka Akang jangan heran kalau si ibu meninggal, Bu Nunung. Dia ngasih semacam kujang. Katanya Bu Nunung itu diserang sama dia. Katanya gitu. Berarti setiap makhluk itu datang ke rumah Akang, Ya, karena Akang nggak bisa diambil, yang Ya. meninggal adiknya. adiknya ya. Begitu datang lagi yang meninggal Adiknya lagi. karena Akang nggak bisa dibawa. Iya, karena nggak bisa dibawa. Jadi gantinya adiknya. Adiknya gantinya. Begitu ya? Iya, adiknya. Nih Ibu Nunung luar biasa nih sampai ngaku-ngaku Nabi Isa. Iya, betul. Itu warga sekitar tahu dia mengaku Nabi Isa. Tahu. Ada jamaahnya, Ada jemaahnya juga. Banyak. ada yang ikut ya. Ada waktu Sampai itu. sekarang. Kalau sekarang nggak tahu, karena kan udah nggak ada, udah meninggal. Ya maksudnya di rumahnya itu masih tetap banyak orang atau gimana? Nggak. Jadi rumah itu sudah sepi sekarang. Udah sepi, paling ditinggali sama keluarganya, sama suaminya gitu. Posisi sekarang kekayaannya sudah berubah misalnya, Nggak. masih tetap seperti Masih itu. seperti itu. Suaminya ada. Ada suaminya juga. Terus Kita kan, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. iya kalau untuk kedepannya mungkin gitu ya, nggak tahu lah gitu ya. Cuma kalau untuk sekarang nggak mungkin sih langsung habis gitu kan, nggak mungkin. Sekarang siapa yang meneruskan praktek paranormalnya? Nggak ada. Jadi putus sampai di situ. Ya? Putus sampai di situ. Semasa hidupnya Bu Nunung baik nggak kepada warga? Kalau kepada warga, Bu Nunung baik. Royal ya, Ya royal baik. dermawan gitu. Iya dermawan. Cuma di dalam kedermawanannya dia itu Ada maunya. ada maunya. Setahun sekali ada tumbalnya gitu. Tahu Kang Yana Tahu? kalau itu tumbal untuk Bu Nunung. Iya, karena kan nggak mungkin orang yang tabrakan cuma di situ-situ doang. Nggak mungkin. Selalu begitu. Selalu setiap di bulan puasa. Bulan puasa kemarin 2. Sekaligus dua ya. 2. Bukan hanya saya, warga udah tahu semua. Ada nggak interaksi begitu ada yang meninggal Kang Yana merasakan kalau itu diambil tumbal oleh Bu Enggak. Nunung? Nggak ada ya. Enggak, cuma saya punya teman dekat nih ya, orang Jawa nih. Orang Jawa udah lama tinggal di Bandung di daerah Leuwi Panjang. Nah, teman saya itu menurut saya sih emang bener-bener hebat gitu ya. Dia main ke rumah, ngobrol sama saya waktu itu. Saya kalau nggak salah 5 orang di rumah saya tuh. Anwar, dia nanya, Kang, ini siapa? Padahal kan kita berlima di rumah. Dia tunjuk lagi, ini siapa? Terus Akang kenapa bikin kopi cuma 5? Bukan 6. Kata saya kan kita berlima. Enggak Kang, ini ada anak laki-laki 1, umurnya 19 tahun, tingginya sekian. Saya ditumbalin sama Bu Nunung. Saya kaget kan. Kata saya, kok kamu bisa lihat? Ini kan lagi ngobrol sama saya katanya. Padahal anak laki-laki itu udah meninggal. Anwar yang melihat, bisa dia interaksi langsung gitu kan. Saya tanya, War kamu dengar dari siapa? Enggak Kang. Saya langsung ngobrol ini sama korbannya. Nah kata saya gini, War bisa nggak ini diambil? Bisa. Akang ngobrol aja sama keluarganya. Saya ambil lagi. Anwar bilang gitu. Maksudnya diambil disempurnakan. Bukan, diambil mewujud lagi jadi manusia. Kok bisa begitu? Iya karena itu tidak meninggal utuh. Karena waktu tabrakan dia diambil hidup-hidup.
Seperti moksa gitu. Ya, Hilang dengan jasadnya. iya diambil, ditukar gitu kan. Diambil ditukar. Maka teman saya bilang, udah Akang ngomong aja ke orang tuanya biar saya yang jemput. Itu teman saya umur 27 tahun lah. Umurnya cuma udah lumayan gitu kan ilmunya. Nah ini saya penasaran, kata saya, War. Jangan-jangan kamu dengar dari orang lain enggak? Coba saya tanya, waktu tabrakannya di mana? Di A, di B, di C, dia bilangin. Motornya warna merah, rumahnya di depan rumah Akang, bapaknya suka kesini. Tabrakannya pun pakai baju ini. Dia jelasin semua, Bang. Nggak ada satupun yang yang beda gitu kan. Apa yang dia ceritain sama kejadian sebelum dia datang ke rumah saya. Cocok semua. Maka saya aneh gitu kan. Akhirnya dikembalikan. Enggak, karena nggak ada persetujuan dari keluarganya. Ya, saya sempat ke rumah keluarganya. Sementara keluarganya ini orang yang nggak percaya hal yang gituan, hal yang gaib. Sementara ini si korban meminta tolong ke Anwar, Ya. minta tolong untuk dia bisa kembali lagi. Sampai sekarang belum ditolong ya? Sampai sekarang, ya sekarang mah udah terlambat kayaknya, udah terlambat. Udah terlambat karena Ya, terlalu lama. Terlalu lama, yang seharusnya itu 40 hari masih bisa ditolong. Oh, Kata Anwar gitu. Sobat MM, itulah kisah yang sangat panjang dan menarik menurut saya. Ini kisah yang jarang terjadi di manapun. Jadi yang saya herankan di sini, kenapa yang dipilihnya itu Kang Yana ya oleh Bu Nunung itu, nggak yang lain gitu ya. Ini ada istimewa apa gitu kan? Betul. Kang Yana sendiri ngerasakan apa? Kok yang dipilih Kang Yana bukan yang lain gitu? Ya saya juga bingung. Itu nggak ada jawabannya? Karena kan udah saya katakan, tukang itu bukan hanya saya waktu itu kan, Iya. yang kerja banyak. Kenapa kok saya? Sedangkan saya orang baru, baru masuk, baru beberapa hari. Mungkin Kenapa? Kang Yana pada waktu itu lupa berdoa atau gimana? Nah betul, waktu saya setiap berangkat kerja, saya lupa berdoa. Waktu itu betul, saya lupa berdoa, lupa Mau makan apalah juga gitu. nggak doa ya? Ya pas mau makan juga nggak berdoa, entah saya ditutup atau apa, saya nggak ngerti gitu kan. Oke. Ya. Kang Yana, ada pesan untuk para penonton kita? Mungkin dari kisah ini Kang Yana ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Untuk para teman-teman pencinta malam mencekam semuanya, saya hanya berpesan, kalau melakukan segala sesuatu hal apapun itu dalam pekerjaan, perjalanan, tolong jangan lupa berdoa dan jangan pernah meniru orang-orang yang mau melakukan pesugihan, karena pesugihan itu tidak ada untungnya gitu kan. Baik, Ya. Sobat MM, kisah ini mudah-mudahan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin barakallah. Karena amin. bagaimanapun juga goib ada di sekitar kita ya. Kita hidup berdampingan dengan mereka. Betul. Baiklah, Sobat MM, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya Mang Ai, Kang Yana dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.